Ya, assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi, Bu. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, syukur ya kalau semuanya baik. Dan alhamdulillah juga karena kita masih diberi kesempatan untuk bertemu, meskipun keadaannya sekarang kita masih daring ya. Dan kita tidak boleh patah semangat karena kondisi ini. Sebelumnya apakah benar ini kelas 10B? Benar, Bu. Betul, Bu. Ya. Gimana nih sekolah online-nya? Enak apa enggak? Enak, Bu, tapi agak membosankan untuk di bagian kuota. Kurang seru, Bu. Kangen sekolah offline, Bu. Ya, semoga kita segera kuliah. Semoga kita segera sekolah offline ya. Berdoa saja semoga pandemi ini nggak berlarut lama-lama. Oh iya, sebelum kita mulai pembelajaran, saya absen dulu ya. Dari kelas 10B ini apakah ada yang nggak masuk? Nihil, Bu. Masuk semua. Masuk semua. Ya. Untuk itu langsung saja Ketua kelas Mas Lambang bisa memimpin doanya sebelum melakukan pembelajaran. Oke, baik. Sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa, silahkan. Berdoa, selesai. Ya, terima kasih atas waktunya Mas Lambang. Untuk itu mohon Ibu share screen dulu ya untuk materinya. Udah terlihat apa belum? Sampun, Bu. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu ya. Nama Ibu Madinatul Munawaroh, tanggal lahirnya Lamongan 12 Oktober 2001. Lalu alamat saya di Lamongan dan ini nomor HP saya jika ingin menghubungi untuk tanya-tanya materi. Lalu untuk riwayat pendidikan saya di MI Takrarjo, lalu SMP 12 Paciran, SMA 2 Lamongan, serta S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran UNESA. Langsung saja kita masuki mata pelajaran teknologi perkantoran, di mana kita mempelajari tentang teknologi perkantoran, otomatisasi perkantoran, dan virtual office. Sebelumnya, ada yang tahu nggak apa sih yang dimaksud dengan teknologi perkantoran? Sebentar, saya, Bu. Oh iya, Mbak Cisti, dipersilakan. Teknologi perkantoran itu jenis teknologi yang dimanfaatkan untuk mendukung jalannya sistem sebuah kantor, Bu. Oh iya, terima kasih Mbak Cisti. Yang lain, apa ada yang mau menjawab juga? Saya, Bu. Ya, Mbak Dewi. Bagi teknologi perkantoran itu semua teknologi atau alat yang membantu proses administrasi perkantoran, Bu. Terima kasih Mbak Dewi. Lalu mungkin Mas Lambang atau Mbak Dani ingin menjawab juga? Iya, izin menjawab Bu ya. Teknologi perkantoran di sini merupakan peralatan bantu untuk manusia dalam melakukan tugasnya dalam kegiatan administrasi. Oh iya. Saya jelaskan juga sedikit tentang pengertian teknologi perkantoran. Teknologi perkantoran itu berasal dari dua kata, yakni teknologi yang berarti ilmu tentang keterampilan dan kantor atau perkantoran yang berarti sebagai tempat berlangsungnya pekerjaan kantor atau kegiatan administrasi, di mana dapat diartikan sebagai teknologi yang diaplikasikan dalam kegiatan perkantoran, yaitu digunakan untuk mencatat, menghimpun, mengolah, memperbanyak, mengirim, dan menyimpan bahan-bahan keterangan secara efisien dengan menggunakan mesin-mesin kantor. Dari sini apakah ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Belum, Bu.
Oh ya, langsung saja kita jelaskan untuk dampak positif teknologi perkantoran, di mana terdapat peningkatan mutu tenaga kerja, meningkatkan kegairahan kerja, dan disiplin kerja. Untuk manfaat prosedur kerja juga ada mempercepat penyelesaian pekerjaan, menyederhanakan prosedur kerja, dan memperpendek mata rantai penyelesaian pekerjaan. Untuk dampak positif terhadap hasil kerjanya, yakni dapat meningkatkan mutu hasil pekerjaan dan mempertinggi jumlah hasil pekerjaan. Kalau dampak negatifnya ada di mana sulitnya mencari pekerjaan tenaga kerja dengan kemampuan keterampilan tertentu, lalu dapat menambah pengangguran karena tenaga kerja yang dibutuhkan itu hanya sedikit, lalu juga pemeriksaan mesin yang kurang baik akan menimbulkan pemborosan. Selanjutnya kita menuju ke otomatisasi perkantoran. Otomatisasi perkantoran berarti pengalihan fungsi manual peralatan kantor yang banyak menggunakan tenaga manusia pada fungsi-fungsi otomatis dengan menggunakan peralatan mekanis khususnya komputer. Perangkat komputer di sini berfungsi untuk mengolah data input dan menghasilkan output berupa data atau informasi sesuai dengan keinginan user atau pengguna. Otomatisasi penting dilakukan dalam upaya meraih efektivitas dan efisiensi kegiatan perkantoran. Lalu kita menuju ke kantor virtual. Kantor virtual atau virtual office adalah sebuah ruang kerja yang berlokasi di dunia internet, tempat seorang individu dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diperlukan untuk melaksanakan bisnis profesional atau pribadi tanpa memiliki fisik atau lokasi usaha. Kantor virtual merupakan sebuah bentuk aplikasi layanan perkantoran dalam format virtual yang bekerja secara online. Pengaturan operasional dan fungsional suatu kantor virtual memungkinkan pemilik bisnis dan karyawan untuk bekerja dari lokasi dimanapun dengan menggunakan teknologi komputer seperti PC, laptop, ponsel, dan akses internet. Di mana kalau kita bekerja yang menggunakan sebuah kantor virtual, kita tidak perlu berada di satu tempat yang sama untuk mengerjakan pekerjaan kita. Dari situ apakah ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya, Mas Lambang, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Mohon izin bertanya. Pada bagian kelebihan virtual kantor, ada satu poin yang memungkinkan perubahan mendapatkan karyawan yang berbakat tanpa bantuan geografis. Itu maksudnya bagaimana ya? Ya, kalau kita melakukan pekerjaan dengan menggunakan kantor virtual, di mana tanpa ada batasan geografis itu, ketika kita mau mendapatkan pegawai, kita bisa memilih tanpa ada hambatan untuk pegawai itu bisa datang ke kantor kita. Jadi mereka bisa melakukan pekerjaan itu dimanapun tempatnya, dan kita bisa mendapatkan SDM yang lebih profesional dan lebih kita butuhkan, karena kita bisa mendapatkan kualifikasi yang terbaik untuk kita tanpa adanya hambatan di satu ruang kerja dalam suatu perusahaan gitu, Mas Lambang. Apakah sudah jelas? Ya, Bu, terima kasih penjelasannya. Lalu apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sementara belum, Bu. Oh ya. Sebelumnya, Ibu mau memberikan studi kasus untuk materi kali ini. Nanti bisa kalian kerjakan berkelompok 2 orang. Kalau ada yang lebih boleh. Apakah ini bisa membentuk kelompok sendiri? Iya, Bu. Bisa, Bu. Iya, sendiri. Ya, nanti dikumpulkan di Google Classroom ya. Untuk sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran ini, ada yang mau menyimpulkan nggak tentang materi yang kita pelajari hari ini? Saya, Bu. Oh iya, monggo Mbak Dewi.
Ya, jadi yang bisa saya simpulkan pada pembelajaran kali ini, kita belajar 3 hal Bu terkait dengan teknologi perkantoran, otomatisasi perkantoran, dan kantor virtual. Untuk pengertian sendiri, teknologi perkantoran adalah jenis teknologi yang dimanfaatkan untuk mendukung jalannya sistem sebuah kantor. Lalu otomatisasi perkantoran berarti pengalihan fungsi manual peralatan kantor yang banyak menggunakan tenaga manusia menjadi menggunakan peralatan mekanis. Dan yang terakhir, kantor virtual merupakan sebuah bentuk aplikasi layanan perkantoran dalam format virtual yang bekerja secara online. Dan ketiga tersebut ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu, Bu. Nah, iya, benar sekali seperti yang dikatakan Mbak Dewi, bahwasanya kita pada pembelajaran kali ini mempelajari teknologi perkantoran merupakan jenis teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung jalannya sistem sebuah kantor tanpa dan dapat mengurangi hambatan-hambatan yang dapat diminimalisir dengan adanya teknologi-teknologi yang terbaru itu. Ya, mungkin untuk pembelajaran kali ini bisa dicukupkan sampai sini saja. Terima kasih untuk semuanya. Semoga kita dalam keadaan yang sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Terima Dina. kasih, Bu Dina.